memperkaya diri atau ilmu terlebih dahulu di early career seperti itu. Maka nanti ya yang saya simpulkan ya insya Allah rezeki akan ngikut sendiri gitu. Bisa. Kalau dari Pak Ari ada insight nggak Pak terkait dengan tadi yang ekspektasi gaji yang fresh graduate gitu-gitu Pak? Oke, baik. Sebetulnya saya sama 100% dengan Pak Yusuf karena pengalaman saya ya seperti itu. Contoh lah, katakan saya 25 tahun di satu perusahaan. Bukan berarti saya 25 tahun di satu perusahaan, di satu pekerjaan, itu enggak. Karena kebetulan di perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, jadi punya divisi eksplorasi. Kemudian dari divisi eksplorasi pun sebetulnya saya nggak pindah, tapi karena saya ada diberi kepercayaan sama ekspat. Dulu lebih banyak ekspatnya ya. Ekspatnya pindah karena dia percaya sama pekerjaan kita dibawa ke divisi underground. Divisi underground lagi itu block heavy. Dari underground kemudian si ekspatnya pindah lagi ke open pit, saya dibawa lagi ke open pit. Jadi itu sebetulnya pengalaman benar, dan itu saya tidak pernah katakan mau menghitung dengan uang. Kalau untuk teman-teman kita yang fresh graduate, sebetulnya setiap perusahaan kan punya standar masing-masing dengan komoditi masing-masing, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menawar, katakan ini perusahaan kita adalah komoditinya cuma galena. Komoditi galena itu mungkin pendapatannya tidak sebesar komoditi perusahaan copper and gold atau copper seperti itu, atau gold gitu, atau copper ya, seperti itu. Tapi jangan melihat ke sana, ke perusahaan yang besar, tapi di perusahaan yang kecil ini apa sih kemampuannya sebesar apa dan apa yang bisa kita dapat, sebetulnya seperti itu. Satu contoh lah, perusahaan kecil KPC gitu ya. Sebetulnya KPC itu udah sama seperti Freeport, seperti Freeport saya katakan, tapi versinya mini. Karena di sana ada eksplorasi galena, ada tambang open pit galena, open pit biji besi, ada underground, seperti itu. Nah itu yang harus dibelajar itu adalah seperti Pak Yusuf 3 atau 5 tahun. Jadi kita nggak usah tergiur kemana-mana. Kalaupun kita ingin pindah, kalau menurut saya, kalau kita sudah pengalaman 5 tahun, itu kita larinya ke tambang besar, ya, ke Freeport aman, atau malah justru ke Australia. Australia itu terbuka sekali untuk geologis, engineer Indonesia. Itu terbuka, karena di sana lebih banyak lahannya, tapi geosnya kurang. Jadi geosnya kurang di Australia, nggak seperti di kita ini kan, seperti itu. Jadi geosnya kurang. Nah, itulah yang kita kejar, ya, itu yang kita kejar. Dan juga sekarang ini, karena anak-anak sekarang ini 4 tahun setengah dah lulus, lebih baik yang dikejar adalah setelah 5 tahun itu, tak bisa kita jangan jadi karyawan. Saya lihat, karena beda sama saya lulus 7 tahun setengah, ya, itu pun udah paling normal, karena sistemnya lain. Dulu sistemnya ya bukan SKS, tapi ya kenaikan aja, seperti itu. Nah, dari sana nanti kita akan dilihat nama atasan kita atau apa, seperti saya bilang tadi, atasan kita ekspat, dilihat, pasti kita akan dibawa, akan dipromosikan dengan sendirinya. Uang sih ikut saja, seperti itu. Jadi ya, kalau yang masih muda sekarang sebetulnya harus bisa bercita-cita. 5 tahun ini ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. 5 tahun ke depan saya harus di perusahaan besar atau di perusahaan di Australia. 5 tahun ke depan saya harus sudah S2, dan nanti setelah S2 kita jangan jadi guru terus, mungkin kita jadi konsultan, karena kita udah punya ilmu banyak. Nah, itulah yang lebih bagus gitu menurut saya, daripada kita memikirkan gaji di satu perusahaan. Ini nggak cocok, perusahaan pindah perusahaan lain yang gajinya lebih besar, tapi belum tentu environment kerjanya baik gitu kan. Nah, nanti kita loncat, akhirnya kita cuma jadi kutu loncat, nggak punya experience. Kalau perusahaan besar biasanya ya,
penerimaan karyawan itu kan juga ada psikotes. Kadang kalau anak pinter pun nggak diterima karena psikotesnya mungkin dari attitude, loyalitas dia kurang, dia nggak akan diterima. Lebih dia menerima misalnya orang-orang yang mudah di-develop. Gitu. Ilmu kan gampang di-develop, tapi kayak attitude dan lain sebagainya agak sulit ya. Itu karena karakter orang. Saya rasa itu aja sih, Mas Faiz. Lebih baik memperkaya diri dengan ilmu. Kalau perlu kita tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya, itu udah ambil kompetensi. Saya makanya menyarankan ke Mas Faiz, teman-teman yang muda itu, kamu ambil S2 gitu. Bisa kamu ke dosen kemana gitu. Jadi ilmu kamu nggak mubazir, bisa disosialisasikan, jadi kita jadi konsultan dan lain sebagainya. S2, S3 untuk sekarang, anak-anak sekarang ini mudah, cuma 2,5 tahun itu. Kalau saya ya udah terlambat lah, termasuk misalnya ngambil ya, yang sekarang ini ngambil kompetensi. Ya, ngambil kompetensi itu lebih mudah karena nanti bermanfaat kalau kita mau menjadi wira swasta di dunia pertambangan atau konsultan geologi, konsultan eksplorasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu Mas Faiz. Wah, luar biasa Pak Ari. Jadi memang seperti yang Pak Ari sampaikan bahwa perkaya diri dengan ilmu, kemudian koneksi dan sebisa mungkin mempunyai sertifikasi kompetensi sehingga kedepannya nanti bisa menjadi ahli, baik itu ahli di suatu perusahaan menjadi seorang ahli, ataupun nanti membuat konsultan atau membuat ya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertambangan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih muda-muda atau yang fresh graduate, tadi Pak Ari, Pak Yusuf sudah menasehati ya, perkaya diri dengan ilmu dulu. Syukur-syukur bisa dapat ilmu, syukur-syukur bisa dapat gaji yang tinggi, atau mindsetnya kan biasanya 2 digit. Tapi ya nggak selamanya seperti itu. Tetapi dengan memperkaya ilmu nanti ya seperti yang Pak Ari dan Pak Yusuf bilang, maka rezeki itu atau mungkin nanti gaji akan mengikuti, apalagi kalau sudah ahli, sudah kompeten, otomatis nanti pasti perusahaan ataupun suatu instansi akan membutuhkan ya pemikiran kita sebagai seorang ahli, seperti itu kurang lebih. Kemudian satu lagi nih Pak, karena sudah menunjukkan pukul 16.45 WIB, jadi kalau yang mau malam mingguan ya malam mingguan, yang di rumah aja ya di rumah aja. Kalau yang jomblo ya selamat menjomblo. Nah, mungkin closing statement nih Pak, atau pesan-pesan dari Pak Ari maupun Pak Yusuf, mungkin pesan-pesan untuk rekan-rekan yang sekarang sedang mau fokus untuk rekan-rekan yang mau fokus di mineral ataupun di pertambangan, pesan-pesan dari Pak Ari supaya yang chaos ini tetap on the track. Kemudian mungkin nanti dari Pak Yusuf untuk yang main engineer bisa on the track seperti itu. Monggo Pak Ari, pesan-pesannya. Ya, pesan saya simpel aja sih sebetulnya untuk geologi ya. Geologi itu banyak sekali apa yang harus dikerjakan. Geologi itu baru di mineral aja. Jadi tetap belajar itu bisa dari tempat kerja kita, kemudian kita ikut di suatu perkumpulan, IAGI dan lain sebagainya, mengikuti webinar. Perbanyak ilmu itu adalah bagian dari perbanyak ilmu ya, memperbanyak ilmu. Jadi jangan khawatir lah kita. Kalau ilmu kita banyak, jangan kita nanti kerja di misal di Sumbang nikel, kita tidak mau tahu dengan tambang emas atau sebagainya. Tetap kita perbanyak itu semua. Sekalian kita cari networking. Kemudian kita
belajar, kemudian juga adalah goal ke depannya. Ke depannya 5 tahun tuh kita harus berpikir 5 tahun ini setelah kerja di satu perusahaan, bukan kerja di beberapa perusahaan ya kan. 5 tahun kerja di satu perusahaan, goal kita akan apa? Pasti ada. Oh, saya harus sudah S2, saya punya kompetensi, saya pindah ke perusahaan besar. Seperti itu. Atau mungkin saya pindah ke luar, ke Australia lah gitu. Ke Australia itu enggak orang-orang nggak lebih pintar kita, karena banyak orang-orang kita sekarang ini pegang jabatan penting. Tadinya di Australia itu geologis itu cuma dibatasi cuma sampai senior ya jabatannya, karena yang senior ke atas untuk orang lokal Australia. Tapi karena sekarang pun Australia sudah kekurangan geos, kita pun bisa menjabat lebih tinggi lah jabatan di sana. Australia sangat membutuhkan. Jadi goal kita, jadi setelah 5 tahun goal kita apa? Pindah ke perusahaan besar, atau kita mau bikin konsultan, kita mau lebih santai kerja di rumah, nggak disuruh-suruh orang. Seperti itu. Jadi kita harus bikin goal 5 tahun goal kita apa, 10 tahun, udah 15 tahun cukup. Nggak usah 25 tahun kayak saya gitu kan. 15 tahun anak-anak sekarang ini udah cukup untuk bisa menjadi orang sukses. Nah, termasuk juga katakan jangan kayak saya gitu ya, kayak saya di mineral tapi saya pernah pegang satu proyek geothermal ya, walaupun itu sebetulnya berbeda antara minyak, ya ikut ke minyak lah, separuh minyak dan separuh mineral, karena saat drillingnya pakai drilling BOP dan lain sebagainya, tapi saya belajar tentang drilling di minyak seperti itu, dan geologinya pun saya belajar geologi pos gunung api seperti itu. Dan saya juga lama di geothermal dan saya pegang sebagai project manager juga di sana. Padahal kalau dibilang saya lebih banyak bergerak di bidang mineral, tapi perusahaan melihat adalah leadership kita, pengalaman kita. Oh, kita experience di drilling pasti bisa menangani. Leadership bagaimana bisa kita handle walaupun kita bukan expertnya di situ, cuma mengetahui aja. Seperti itu. Jadi kalau kita udah expert, leadership dan lain sebagainya, semua itu akan mudah. Semua itu akan. Itu aja Mas Faiz mungkin untuk teman-teman kita. Terima kasih pesannya Pak Ari untuk kios-kios yang sedang membina karir. Untuk manajer Pak Yusuf, bagaimana pesan-pesannya Pak? Baik, terima kasih Mas. Sarjana tambang sekarang itu kalau lulus umur berapa ya? 22, 23 ya kira-kira ya? Mungkin ya, kurang lebih dulu. Nah, menyertai bekal yang tadi udah kita bahas ilmu dan kemampuan di dalam menambah pemahaman atau memperpandai diri dengan ilmu teknologi, kemudian dengan networking. Tentunya menyertai itu kita butuh butuh kesabaran, ketekunan ya, itu jangan sampai kita abaikan. Nah, untuk teman-teman yang ketika lulus dia umur 22, 23, kemudian saya ingin menyarankan gini, ambillah 3-5 tahun pertama ini itu adalah masa produktif Anda. Jadi fokuslah kepada kerja keras untuk meminterkan diri. Fokus ke sana, korbankan semua urusan, semua kepentingan untuk banting tulang kerja keras supaya kita ini lebih pandai, lebih pintar, lebih paham. Dan itu adalah masa-masa produktif yang saya ingin sarankan. Istilahnya ada kata-kata yang tepat, yaitu kita harus berani, adik-adik ini harus berani untuk keras pada diri sendiri. Keras pada orang lain itu mudah, itu dengan emosional selesai. Keras pada diri sendiri. Jadi mendisiplinkan, mendidik diri sendiri untuk memintarkan diri. Jadi ambillah katakanlah 3-5 tahun. Setelah itu Anda bisa berdiri, datang ke perusahaan besar, minta pekerjaan ini dengan gaji sekian, itu pede. Setelah periode 3-5 tahun Anda sukses untuk memintarkan diri sendiri. Jadi pertaruhannya di periode itu. Setelah itu nanti 5 tahun teman-teman adik-adik yang new graduate, bukan enggak butuh uang, bukan itu. Tapi sepanjang
keahlian atau tenaga kita ini dihargai dalam batas yang wajar, tetapi di baliknya ada peluang untuk bisa memperoleh ilmu atau menambah jam terbang, jam pengalaman kerja yang bagus, ambillah. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, di 5 tahun pertama itu, 3 sampai 5 tahun pertama itu berusahalah memperkaya diri, meminterkan diri, menambah jam pengalaman, menambah ilmu diri sendiri sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, dimanapun Anda menekuni pekerjaan. Mungkin tidak selalu harus, syukur kalau bisa di tambang besar. Tambang kecil pun tidak tertutup, tidak berarti ilmunya sedikit. Karena semua tergantung bagaimana kita menangkap atau menerima atau memanfaatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di lapangan. Nah, gitu. Jadi kuncinya adalah kita berusaha meminterkan diri, menambah pengalaman diri sendiri, menambah ilmu untuk diri sendiri dengan pekerjaan yang sedang berjalan. Nah, berilah waktu kira-kira 3 sampai 5 tahun untuk seperti itu. Nah, setelah saya perkirakan setelah 3 sampai 5 tahun itu Anda sudah jauh lebih pintar, jauh lebih berpengalaman, jauh lebih bahasa gaulnya lebih mantap lah di dalam dunia tambang. Apapun bagiannya ya. Tentunya tidak akan di semua bagian. Kalau tadi saya sebut kalau tambang itu ada geotek, ada hidrologi, kemudian ventilasi, kemudian di perencanaan tambang, mungkin tidak di semua hal, di satu aspek saja. Tetapi dalam periode 3-5 tahun ini, saya yakin baik dia di engineering maupun di operation itu sudah boleh dibilang sudah PD. Nah, baru setelah itu Anda di antara tanda petik menjual diri dengan bekal yang sudah mantap itu tadi. Kenapa begitu? Kalau Anda punya pengalaman 3 sampai 5 tahun, kemudian Anda begitu pede untuk menjual diri di luar, sementara selama periode 3-5 tahun tidak Anda manfaatkan untuk memperkaya diri ilmunya, untuk meminterkan diri, maka kita akan kesulitan sendiri. Anda akan kesulitan sendiri nanti. Nah, di situ poinnya. Namun kalau ada kesempatan ternyata baru setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah memperoleh peluang yang menghasilkan banyak income, ya silakan saja. Itu bukan hal yang salah gitu, artinya bukan hal salah. Tapi saya yakin itu mungkin hanya 2-3% dari seluruh sarjana tambang yang ada. Umumnya adalah seperti yang saya sasar adalah sarjana tambang secara dengan kemampuan yang sudah Anda perkaya diri sendiri tadi dengan ilmu, dengan teknologi. Ya tentunya secara spiritual tentulah kita harus sabar, tekun, kemudian proaktif. Itu bekal standar lah ya. Itu bekal standar yang tetap harus dipegang. Begitu mungkin ya yang ingin saya sampaikan di penghujung acara, kalau boleh disebut begitu. Tapi silakan anytime, silakan berdiskusi. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf atas pesan-pesannya ya untuk rekan-rekan mine engineer atau calon mine engineer ataupun mahasiswa tambang. Dan pesan-pesan tadi sekaligus menutup talkshow kita yang ringan ini di weekend yang ceria ini. Mudah-mudahan talkshow kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ari, Pak Yusuf atas waktunya ya. Mohon maaf sudah direpoti anak muda. Sama-sama, salam sehat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa adakan sharing-sharing lagi Pak yang dengan format yang lebih formal. Nah ini kan kita masih
perkenalan, jadi kita santai dulu sambil mengisi waktu weekend dengan ya mudah-mudahan menjadi jariah buat kita semua Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian dari Bapeta ya, Bapeta kali ini. Kedepannya nanti akan ada Bapeta lagi dengan expert-expert yang lain. Untuk kemudian nanti juga akan ada training ya, baik itu training statistik, software, fintech dan lain sebagainya. Jadi buat rekan-rekan bisa di follow Instagram kami dan ikuti terus atau stay tune di postingan kami. Kalau ada training bisa join dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin foto dulu Pak bertiga. Nanti saya screenshot. Oke, sip. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk Bapak Talks pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyimak bersama tentang ya talk show kami tadi ya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Baik. Pak Yusuf. Ya. Salam sehat keluarga semua. sehat semua anak istri Pak. Terima kasih, makasih. Ya. Kenapa? Ngopi lah biasa.